wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una warfa'na ma 'allamtana wa rabbana zidna ilman. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga sambung kepada keluarga beliau, kerabat beliau, pada para sahabat, pada para tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Kita memohon, harap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada hadis yang ke-82, 81 ya? 81. Kita kemarin itu tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kejadian itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar di Gua Sur. Pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan sedikit proses hijrah Nabi menuju Madinah ya. Itu fawaidnya diambil berapa? Hadis 81 itu sudah berapa faedah? Sudah? Belum ya. 80 faedahnya belum ya? Belum, malah belum. Lepas itu baru faedahnya kesetiaan Abu Bakar. Waktunya itu. Oh iya. Berarti kita cerita sur dulu atau lanjut faedahnya? Ya. Dibaca dulu. Semuanya. Ya. 81 ya. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Tamim Taimi ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu, wa huwa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhu ya. Qala menuturkan ya, menceritakan, nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina ya. Ketika kami berada di suatu gua, yaitu di gua Sur, aku ya, Abu Bakar melihat kaki orang-orang musyrik di atas kepala kami ya. Faqultu ya, kemudian saya ya, matur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Seandainya ya, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ya, ke bawah kedua kakinya ya, niscaya dia akan melihat kita ya.
Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Apa yang kamu perkirakan, yang kamu sangkakan wahai Abu Bakar dengan dua orang, Allahu salisuhuma, sedangkan Allah menjadi yang ketiga. Artinya apa? Allah bersama kita. Tidak usah khawatir. Saya perlu nyampe faedah yang pertama tentang kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian faedah kedua, kita baca kisah Gua Sur dulu ya. Ini saya bawakan perpus pondok ini, Ar-Rahid Al-Maktum ya. Umat Islam waktu itu mengalami penganiayaan, bukan hanya cacian, tetapi juga penganiayaan. Maka ketika itu diwajibkanlah berhijrah. Dan ketika itu hijrah kemana? Habasyah, ke negeri Ethiopia. Kemudian pada puncaknya Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Maka banyak para sahabat itu berhijrah, termasuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu termasuk yang terakhir bersama Nabi. Jadi ketika semuanya sudah banyak yang hijrah, Nabi dan Abu Bakar termasuk yang terakhir, dari memastikan semua pada hijrah ke Madinah. Ketika melihat kejadian seperti ini, maka orang-orang Quraisy waktu itu mereka berkumpul mendesak berkumpul mendesak di tempat yang namanya Darun Nadwah. Itu tempat atau parlemennya orang-orang Quraisy. Maka waktu itu sini disebutkan itu ada 14 yang mewakili pembesar-pembesar mereka dari kabilah-kabilah yang ada. Ini ada kabilah Bani Makhzum, kabilah Bani Naufal bin Abdi Manaf, kemudian dari Bani Abdus Syam bin Abdi Manaf, kemudian Bani Asad bin Abdul Al-Uzza, ini kemudian Bani Saham, dan Bani Jumah. Ini setiap ini ada perwakilannya, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Maka terkumpullah 14 orang. Ketika mereka berkumpul, maka waktu itu iblis datang. Iblis menampakkan dirinya menjadi seorang yang berwibawa, orang yang sudah tua dan berwibawa. Dan semua tidak ada yang kenal dengan ini. Karena ini perkara penting sampai iblis turun gunung. Akhirnya minta ditanya waktu itu iblis. Kemudian menyampaikan bahasanya dia itu adalah orang yang hadir, orang tua dari daerah Najd. Najd itu Arab bawah itu batasan dengan Yaman. Akhirnya dipersilahkan masuk. Maka ketika mulailah mereka berdiskusi, mereka mulai berdiskusi. Kemudian satu persatu mereka menyampaikan pendapatnya. Yang pertama Abul Aswad, dia berkata dia punya ide, yaitu apa? Untuk mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usir saja yang penting dari Mekah ini. Kalau diusir sudah urusan kita selesai. Mau kemana dia, yang penting tidak ada di Mekah. Maka orang tua tadi yang dari Najd itu siapa dia? Iblis. Iblis dia tidak sepakat. Dia mengatakan apa? Demi Allah,
Iblis bersumpah. Iblis. Demi Allah, tidak demikian katanya. Ini bukan pendapat yang benar kata Iblis ya. Karena apa? Iblis paham betul ya kualitas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalian sudah tahu bagaimana Nabi Muhammad itu berbicara, ya, kemudian ucapannya yang manis, gitu ya, memiliki kemampuan untuk mengambil hati manusia, ya, dengan ajaran yang dibawanya itu, ya. Maka demi Allah, dia mengulang lagi, ya. Seandainya kalian melakukan yang seperti ini, kalian tidak akan merasa aman. Karena kenapa? Dia nanti akan membawa apa? Akan mengumpulkan kekuatan, ya, dan akan kemana? Akan kembali ke Mekah. Iblis tidak setuju. Ya. Kemudian, ya, pendapat kedua, ya, Abu Al-Bakhtari, ya, dia berpendapat, ya, dia mau apa? Tangkap Nabi Muhammad SAW, kemudian apa? Dikurung, ya, dipenjara, ya, sebagaimana dilakukan kepada beberapa orang yang pernah dilakukan orang-orang Quraisy, ya, dikurung sampai mati, Pak. Ya, kejamnya orang-orang Quraisy itu, ya. Kalau dulu pernah ada orang seperti itu, ya. Di sini disebutkan Zuhair dan An-Nabihah, ya. Itu pernah itu penyair ini dikurung kemudian apa? Sampai mati. Kemudian Iblis berpendapat dia, ya, demi Allah, tidak juga demikian kata Iblis. Iblis tidak setuju lagi, ya. Seandainya memang seperti itu yang kalian lakukan, dikurung sampai mati, ya, berita ini akan nyebar kemana mana, ya. Dan ini akan terdengar sampai kepada para sahabat Nabi. Mereka pasti akan menyerang kalian, akan menuntut balas. Ya, maka mereka akan beramai-ramai, akan datang ke sini, akan mengalahkan kalian. Ya. Karena apa? Para sahabat Nabi sudah pada sebagian sudah pada hijrah. Ya. Kemudian ini akhirnya tidak sepakat. Ya. Kemudian setelah itu ada orang hebat di kalangan mereka itu namanya Abu Jahal bin Hisham. Dia berpendapat, punya ide. Ide ini yang dianggap paling cemerlang. Akhirnya Abu Jahal ini berpendapat apa? Kumpulkan dari kabilah-kabilah yang ada. Ya, panggil orang-orang terhebatnya. Ya, satu persatu. Kemudian apa? Ya. Oh, satu persatu ini diberi senjata, kemudian membunuh Nabi Muhammad dalam waktu bersamaan. Hingga akhirnya apa? Nanti dari Abdi Manaf tidak akan mampu untuk menuntut balas. Hingga akhirnya apa? Paling diat diminta, ya kita bayar. Akhirnya apa? Inilah pendapat cemerlangnya siapa? Abu Jahal. Ya. Kemudian, ya, apa kata Iblis? Ya, paling aktif ini, ya, tanggapi itu, ya. Pendapat yang tepat, ya. Pendapat ini adalah pendapat yang paling tepat, ya. Maka tidak ada lagi yang tepat dari pendapat ini. Akhirnya apa? Di Darun Nadwa semua sepakat. Semua sepakat untuk itu, ya. Kemudian, ya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya rencana, ya, punya rencana, ya, bersama siapa? Abu Bakar. Dan Abu Bakar memang sudah menyiapkan ontanya itu, ya. Nabi nanti akan pergi kemana? Ya, pada hari itu, tapi tetap saja ternyata qadarullah, ya kan? Pada malam hari itu ternyata apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikepung oleh para pembesar-pembesar Quraisy. Di sini disebutkan, ya, ada 11 orang pilihan yang akan apa? Membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Abu Jahal masuk itu. Usul mas'ul. Yang usul bertanggung jawab. Dia ikut. Di sini disebut nama pertama, ya. 11 orang pemuka Quraisy, ya. Nah, mereka berkumpul, ya, karena mereka tahu betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu, ya, habis Isya tidak suka berbicara,
ya, langsung tidur, dan biasanya tengah malam nanti keluar untuk kemana? Ke Masjidil Haram. Ya, maka mereka paham sekali, jadi pelajari betul itu. Akhirnya sudah dikepung itu sampai dari awal malam itu, ya, nanti ketika keluar sudah sama-sama akan membunuh. Ya. Kemudian ya, disebutkan bahwasanya ya, waktu yang dinantikan, ya, waktu betul yang dinantikan mereka. Biasanya sepertiga malam pertama itu Nabi keluar. Ya. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, untuk apa? Untuk menempati tempat tidurnya. Maka Ali tidur di tempatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggunakan selimutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi salah satu tugas Ali bukan hanya itu ternyata, ya. Ketika Nabi nanti sudah hijrah, maka apa? Ali ditugaskan untuk membagi titipan-titipan yang dititipkan kepada Nabi. Aneh memang kadang orang kafir Quraisy. Mereka benci sekali sama ajaran Nabi, tapi masih percaya Nabi itu orang yang bisa dipercaya. Amin. Ya, maka mereka itu menitipkan barangnya kepada Nabi karena Nabi dipercaya. Aneh mereka. Ya. Akhirnya nanti setelah itu, maka Ali itu kan ngambil barangnya, ini titipannya si fulan, ini titipannya si fulan, dibagikan. Padahal Nabi kalau mau, ini musuh Allah ini kan, ambil aja kan habis. Tapi itulah amanahnya Nabi. Tetap ya, berlaku adil sama musuh karena ini barang mereka. Nah, kemudian ya, setelah itu ya betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya keluar ketika malam itu, ya, penuh dengan kewaspadaan, ya, tengah malam. Kemudian ya, dan ini pun tidak pernah Nabi bayangkan ketika keluar malam itu akan ada atau sudah ada 11 orang Quraisy. Kadang gitu Pak, kita berencana sebagus apapun rencana, kadang tetap ada yang namanya di luar duga. Maka itulah fungsi tawakal. Ya, sudah semaksimal mungkin kita berusaha, ya, ternyata ya, delalai, ya. Ada, ya sudah kita pasrahkan kepada Allah, sudah bertawakal, ya. Saya serahkan urusan kepadamu. Maka Allah akan carikan jalan keluar, ya kan? Ya, kemudian ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumahnya. Ya, di sini disebutkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, ya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maka yakin sekali, ya, berbuat baik, ya, akan ada rintangan, tapi yakin sekali bahwasanya Allah akan memberikan jalan keluar, ya. Kemudian ya, sementara itu Rasul SAW keluar, ya, menembus barisan tadi, orang-orang pilihan tadi, ya. Beliau sambil apa? Menggenggam segenggam tanah, lalu menaburkannya di atas kepala mereka, ya, dengan kekuasaan Allah, ya. Ketika itu, ya, Allah, ya, menjadikan apa? Pandangan mereka hilang. Artinya apa? Mereka tidak bisa melihat untuk sementara waktu, ya. Jadi dengan kekuasaan Rasul mengambil tanah yang itu diberikan ke kepala mereka, hingga akhirnya apa? Mereka ketika itu tidak ada yang bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar. Maka tidak seorang pun yang tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keluar
rumah. Ya. Kemudian dan mereka tetap menunggu, ya, sampai tengah malam itu, bahkan sampai pagi hari. Ya, kemudian sampai ya ada seseorang itu ya mengatakan, ya, apa yang kalian tunggu? Nah, maka dijawab sama 11 orang itu, Muhammad. Ya. Maka orang itu menjawab, sungguh telah sia-sia, merugi kalian demi Allah. Ya. Muhammad sudah lewat. Ya. Ada orang yang tahu Muhammad sudah lewat. Ya. Ya. Dan apa? Dan dia telah melewati kalian dan menaburkan tanah di atas kepala kalian. Jadi ada yang tahu kan orang itu, ya. Lalu pergi menyelesaikan urusannya. Ya. Maka para orang-orang pilihan 11 orang itu ada yang mengatakan, demi Allah kami tidak melihatnya. Sambil apa? Mengusap-ngusap apa itu tanah yang ada di kepalanya itu. Ya. Benar betul yang diomongkan orang itu, ada tanah di kepala. Ya, kemudian setelah itu, ya, mereka pun penasaran. Akhirnya dilihatlah, diintip dari celah pintu. Ya, ternyata apa? Mereka melihat ada orang, demi Allah, sungguh ini adalah Muhammad yang sedang tidur dan masih memakai selimutnya. Mereka masih lihat di situ ada siapa? Ali bin ya. Nabi Muhammad dikira Nabi Muhammad. Ya. Kemudian setelah itu, ya, ini di sini disebutkan, ya, Rasulullah SAW meninggalkan rumah itu pada tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian. Nabi keluar dari rumahnya. Di sini Syekh Mubarakfuri menyebutkan bertepatan tanggal 12 atau 13 September tahun 622 Masehi. Hitungnya luar biasa, ya. Ya. Kemudian beliau langsung menuju kemana? Ke rumah kediaman Abu Bakar. Ya, memang Abu Bakar teman setia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan kesetiaan Abu Bakar itu. Dan dia adalah orang yang paling beliau percaya, ya, untuk menjaga apa? Perjalanan ini menuju Madinah. Ya, kemudian ya, Nabi SAW ke rumah Abu Bakar, kemudian keluar dari pintu belakang. Kemudian Nabi SAW menuju kemana? Ke arah Yaman, ke selatan. Ya. Padahal arah Madinah itu kemana? Ke utara. Tapi Nabi SAW berlawanan kemana? Ke utara. Kemudian ya di sana Nabi SAW berjalan, itu Bukit Sur itu terjal sekali. Ya, terjal sekali. Diceritakan bahwa sampai kaki Nabi itu sampai lecet ketika naik apa? Bukit Sur. Ya, ada mengatakan bahwa Nabi itu menggunakan apa? Tumpuan kakinya. Jadi tidak semua telapaknya itu ditelapakkan. Tidak tahu itu dengan menggunakan tumpuan kaki itu apakah seperti ini atau jinjit? Mungkin jinjit, Pak. Itu apa tujuannya? Untuk menghapus jejak biar tidak ketahuan. Bahkan diceritakan juga bahwa sampai Abu Bakar itu menggendong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking cintanya kepada manusia termulia. Ya. Maka ya ini ya terjadilah seperti yang diceritakan oleh hadis 81. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana berapa hari? Selama 3 malam. Dan ketiga malam ini pun ditiru oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kan ketika dikejar-kejar itu untuk mengatakan bahasanya apa? Al-Quran adalah makhluk. Itu mau dikejar-kejar tentara itu. Nabi. Imam Ahmad sembunyi berapa? 3 hari. Sembunyi di tempat seseorang itu, Pak. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Carikan tempat lain. Loh, kamu di sini aman, Imam Ahmad. Kenapa cari lain? Dulu Rasul itu sembunyi 3 hari. Baik, saking kuatnya memegang sunnah. Ya, maka saya mengikuti sunnah Nabi itu ketika senang dan ketika tidak senang. Masya Allah. Imam Ahmad segitunya. Ya. Padahal sudah aman di situ tuh.
Karena ini sudah 3 hari. Dulu Nabi sembunyi 3 hari. Saya mau meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ahli sunnah itu mau megang sunnah seperti itu. Ya, maka perilaku Nabi, semua perilaku Nabi itu dicontoh. Ya, tidak sekedar ketika senang saja, ketika susah pun bagaimana. Nah, jadi contoh ya. Itu Imam Ahmad ya. Ya. Kemudian ya diceritakan ya di sana ya, bahwasanya di situ ada beberapa lubang. Ya. Ada ya, kemudian Umar Abu Bakar ya, mengambil kainnya, kemudian beberapa lubang itu ditutup karena ada hewan ya, hewan yang bisa menyengat, tidak sebutkan hewannya itu apa. Kemudian ini sebelum Nabi masuk disterilkan dulu. SOP-nya Abu Bakar tidak mau ya, ini presiden itu kalau ke suatu wilayah diaspal dulu tau. Ini disterilkan, ada lubang tutup, kemudian apa? Setelah itu dibersihkan ya, kemudian ya masuk, kemudian setelah itu ada 2 lubang yang belum ditutup, akhirnya apa? Menggunakan kaki Abu Bakar. Ya. Dan Nabi SAW masuk, kemudian ada berbaring, menggunakan bantal apa? Paha Abu Bakar. Maka ketika itu Pak, hewan yang ada di lubang itu yang ditutup kaki Abu Bakar itu menyengat, tidak tahan Abu Bakar, ya. Nangis dan meneteslah air mata itu mengenai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membasahi wajah Rasulullah. Maka Rasul bersabda, bertanya kepada Abu Bakar, ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Ya. Bi abi wa ummi ya. Jadi, orang tuaku sebagai tebusan, wahai Rasulullah, aku telah disengat. Tidak rela sampai ada hewan ya mengenai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyentuh tubuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mukjizat beliau, kemudian beliau meludah ya, ke arah bekas sengatan itu, sehingga apa yang dirasakan hilang sama sekali. Kemuliaan Abu Bakar langsung sembuh gitu ya, disembuhkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau di sana berapa tadi? 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Yang disebutkan malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ya. Sementara pada malam-malam itu Abdullah, ini putra Abu Bakar, ya mendampingi mereka, ya bermalam bersama Rasul dan Abu Bakar, bapaknya ya. Malam hari, ya kan. Kemudian menjelang fajar itu Abdullah apa? Turun gunung. Pergi ke mana? Ke kota Mekah. Mengawasi, mengintai ada info apa. Ya kan? Jadi, ada desas-desus apa. Kemudian nanti setelah petang, ya Abdullah naik lagi kemana? Ke gua Sur, ya, untuk mencari apa? Nah, namanya informasi, ya. Kemudian di sini juga ada namanya Amir bin Fuhairah, ya. Ya. Ini ya ditugaskan apa? Untuk mengembala kambing. Tugasnya siapa? Amir bin Fuhairah. Ini budak Abu Bakar. Ya, tugasnya apa? Untuk mengembalakan kambing. Ini punya tugas. Pertama, menghapus jejaknya Abdullah. Ya. Abdullah kan ada berjalan, nah itu dilewat kambing nanti yang membersihkan. Ya. Kemudian setelah itu sampai puncak, nah ini susu kambingnya yang digunakan, etawa, atau susu apa itu. Maka susu kambing itu digunakan apa? Yang dikonsumsi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malam hari itu. Tugas itu terus gitu, Pak. Nah, ini rapi sekali ya. Jangan sampai ya, kita apa melawan musuh itu, yang penting semangat lah, tidak cukup.
Tapi juga perlu ada strategi, ada cara yang harus digunakan. Rasulullah SAW sebegitu rapinya, ya. Kemudian, ya, setelah itu, ya, orang Quraisy, ya, itu semakin menjadi-jadi, ya. Ali itu kan dipukuli Ali itu, Pak, untuk mencari apa? Informasi. Ali pun tidak ngerti Rasul itu kemana, Ali tidak ngerti, ya kan? Tidak semua harus dibicarakan, Pak. Tidak semua orang harus tahu kadang apa yang kita inginkan, ya. Istri pun kadang tidak perlu tahu, Pak, mau kemana gitu. Ya, mau kemana? Ya, mau ke toko, ya. Mana toko mana dia mas? Pulang-pulang, nggak kelambi, ya. Ini Bu ya. Ya, tidak semua orang harus tahu. Kalau kata itu membahayakan, ya sudah. Ya. Bahkan Ali coba kalau seandainya Ali tahu, seandainya Ali itu disiksa tidak tahan, coba. Ali akan ngomong kan? Ali nggak dikasih tahu sama Rasulullah SAW. Cuma Ali ngerti maunya hijrah kan? Tapi hijrah kemana? Ya ke Madinah, ngerti. Tapi kemana dulu, nggak ada yang tahu. Nah, ini rapi sekali ya. Nah. Kemudian ya Ali pun gagal ya. Akhirnya apa? Nah, ini kemudian ya setelah itu Abu Jahal datang ke rumah Abu Bakar. Di sana ada siapa? Ada Asma binti Abi Bakrin, ya. Bertanya, ya, kemana ayahmu, ya. Maka Asma pun tidak tahu. Bilang apa? Demi Allah, aku tidak tahu kemana ayahku. Maka waktu itu ditampar itu sama Abu Jahal sampai antingnya jatuh. Menampar sampai antingnya jatuh itu kira-kira pelan-pelan apa rodok seru? Wah, seru banget. Sekali. Padahal aib sekali namanya menampar wanita. Kalau budak oke, ini wanita merdeka. Itulah ya, Abu Jahal udah kehilangan itu. Udah kehilangan akal, udah saking marahnya itu. Segala cara sudah dilakukan. Akhirnya apa yang dilakukan Quraisy? Akhirnya semua orang Quraisy siaga satu. Di seluruh pintu masuk Makkah itu dijaga ketat dengan senjata lengkap. Ya. Harapannya apa? Jangan sampai Muhammad SAW keluar. Ya. Kemudian, ya, sampai mereka itu, ya, akan memberikan apa? Hadiah, ya. Siapapun, ya, yang bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar, ya, hidup atau mati akan mendapatkan berapa? 100 ekor unta sebagai imbalannya. Ya, 100 ekor, berapa itu? Banyak sekali itu, 100 ekor unta itu. Untuk siji piro? Ya, podok ke sapi. Sapi pinten? 30? 30 ya? Nah, kira-kira podok ke sapi lah. Peng 100 gitu. Pinten? 30 juta, 300 juta. 3 miliar. Enggak main-main. 3 miliar. Itu nek sapi, nek unta luwe larang. Nah, maka ketika itu semua orang berlomba-lomba menyebar ke seluruh penjuru Mekah, ya. Dan hingga akhirnya, ya, ada juga yang sampai ke Gua Sur, ya. Mereka ke seluruh penjuru mereka cari. Maka di sini kan apa yang terjadi wahai Abu Bakar, ya, apa yang kamu kira, ya, ketahuilah bahwasanya Allah yang ketiga, Allah bersama kita, ya kan? La tahzan innallaha ma'ana, ya. Kemudian setelah 3 hari, ya, 3 hari itu kan sudah mulai isu itu mulai melemah dan mulai sudah putus asa orang-orang Quraisy itu untuk mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mau putus asa, ya kan? Dan mereka tidak nemu-nemu mencari. Di sini tidak ada kisah itu tentang apa itu
merpati sama apa laba-laba itu ya, memang tidak diceritakan. Memang dalilnya ya tidak begitu kuat, tidak kuat ya, maka tidak diceritakan ya. Itu kan itu masyhur sekali waktu kita ya kan. Bahkan sekarang itu ada buku bagus sekali itu ya, kisah-kisah yang lemah dalam kisah Nabi itu, ada bukunya. Kisah lemah. Kisah lemah gitu ya. Jadi kisah-kisah yang masyhur cerita di kalangan kita, tapi itu sebenarnya dasarnya sangat lemah gitu ya. Itu sudah ada yang khusus membuat buku itu. Kemudian ya, setelah itu ya, setelah pencarian itu tadi melemah ya, maka Rasul SAW pada malam Senin ya, itu awal bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan 16 September tahun 622 Masehi ya, maka Rasul SAW waktu itu ya berangkat menuju Madinah ya, mendapatkan apa di sana didampingi orang namanya Abdullah bin Uraikid. Ini penunjuk jalan. Abdullah bin Uraikid ini waktu itu belum masuk Islam. Tapi dia punya perjanjian ya, profesional dia. Ya. Ya, dibayar. Coba seandainya dia mau sama orang Quraisy, bayaran orang Quraisy lebih banyak 100 ekor onta. Tapi itulah hebatnya orang Quraisy itu, tidak mau ingkar janji. Ya, mereka menjaga sekali perjanjian. Mereka apa? Malu apa kata orang saya kepada saya nanti? Saya pernah ingkar janji. Coba itu Pak. Orang kafir gitu Pak, orang Quraisy. Itulah hebatnya orang Quraisy itu, tidak mau ingkar janji. Nah, kita banyak orang ingkar janji. Apalagi sekarang banyak orang berjanji itu. Orang tidak mau, mereka mengkhianati itu. Kenapa? Mereka tidak mau dikatakan nanti ada si fulan pernah ingkar janji. Malu itu menjatuhkan harga diri. Saya ini viral janjine ora isin. Itu orang-orang Quraisy itu hebatnya itu mereka ya. Maka ketika itu Asma binti Abi Bakar ya, kemudian apa mendatangi ya ke gua untuk menyiapkan apa bekal. Nah, maka ketika itu ya bekalnya itu kan memerlukan tali, maka talinya kurang, maka siapa Asma itu merobek ikat pinggangnya itu yang digunakan untuk mengikat tubuhnya itu dibagi menjadi dua. Maka Rasulullah SAW menjulukinya apa? Zatun nitoqoin, pemilik dua ikat pinggang. Apa pentingnya tali untuk mengikat makanannya? Sampai Rasul memberikan gelar Zatun nitoqoin. Ini menunjukkan apa? Betapa besarnya, agungnya hijrah itu. Ini kan perkara besar, mulai dari sinilah agama Islam itu akan kuat. Maka kita jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan itu. Apalagi itu perkara besar. Karena perkara besar itu kan ada yang dimulai dari yang kecil. Ya kan? Kepanitiaan sebesar apapun pas ada yang pekerjaannya remeh. Itu. Ada yang pekerjaannya remeh, tidak pernah kelihatan di panggung. Jogo apa? Ya kan jogo parkir, ya coba dari tukang parkir itu. Oh, amburadul itu. Ya. Yang apa memastikan mic itu tetap hidup itu. Ada mungkin tugas itu hanya jaga genset Pak. Kebul itu. Itu orang paling belakang kan. Ketika tamu undangan yang terhormat itu datang kan semua foto-foto, tidak sempat dia. Tapi orang itu bisa seperti lancar kenapa? Ada yang jaga gensetnya mati, bubar acara. Ini paling percek. Ini karena hijrah ini kan,
Ya, ini perkara besar sekali, amal yang besar sekali. Meskipun kecil itu ikat tali itu ya, sampai mendapatkan gelar. Kemudian Rasulullah SAW, ya, Abu Bakar sedang menyiapkan onta, maka Rasulullah SAW disilahkan untuk memilih. Ya. Rasul tidak, saya bayar. Ya. Tidak biasa Rasul itu kalau sedekah memang tidak nerima, tapi kalau hadiah nerima. Ini hadiah dari Abu Bakar. Tidak mau Rasul. Kenapa? Ada menyebutkan hikmahnya. Ini perkara besar. Saya juga harus ambil bagian biar pahalanya banyak. Nah, ini faedah juga buat kita itu ya. Kalau ada urusan-urusan besar kita bisa andil dengan andil yang besar, ambil yang besar, jangan yang kecil. Gitu. Makan plastik atau kardus? Saya kardus, karena mampu memang kardus, tapi aduh maksa Pak. Mampu nih plastik kardus malah repot rumah tangga kan? Ini, maka kalau kita bisa, ya, ada hal yang besar, pahala yang besar, ya kan? Renovasi masjid, membangun masjid itu kan? Ya kan? Kalau kita bisa besar, lakukan yang besar, ya kan? Semen, pasir, pilih mana? Ya kan? Pasir kurang 1 truk, ya kan? Semen kurang berapa? 100 sak. Semen. Pahalanya besar karena ini digunakan untuk membangun rumah Allah. Itu kadang perlu memang seperti itu ya. Nah, apalagi ini mulai ini sudah mendata takjil ini ya. Nek mampu ayam-ayam, aduh milih ndok. Ya, karena gitu. Karena pahalanya besar memberi makan orang berpuasa besar sekali. Sama ada orang umroh itu kan. Harga ini ada yang 30, ada 29, ada 28. Kalau kita mampu yang 30, ambil 30. Ya kan? Insya Allah pahalanya lebih besar karena kita mengeluarkan lebih besar. Bukan ini sedekah juga kan? Apalagi membayari istrinya. Ya kan? Kalau kita kadang sifat manusia itu ya nek harus murah-murah wae lah. Ya kan? Nah, tapi kalau untuk ibadah ambil yang maksimal. Ya, kan Nabi SAW mau itu dibayar unta Abu Bakar. Ya. Ini kemudian terus kejadian ini ya. Nabi SAW kemudian mengambil ke arah kemana? Ke arah selatan. Terus ke arah selatan, kemudian ke mana? Kanan. Kanan itu kemana? Ke barat. Ya, ke barat. Kalau ke barat sampai tepi Laut Merah, baru ke utara. Melipir itu jalan yang tidak pernah ya atau jarang sekali dilewati oleh manusia pada umumnya. Terus perjalanan hingga sampai mana? Terus ya itu banyak yang diceritakan panjang kejadian-kejadian ya. Bertiga sama penunjuk jalan ya. Abdullah bin Uraikid ya, nanti di jalan ada ketemu Ummu Makbat, itu kan ada kejadian luar biasa di Aqabah atau di mana-mana itu sampai ya. Nah, ini hijrah ini kan perkara besar ya. Ini mulai dari sinilah mulai umat Islam itu akan berjaya. Dan ada kisah menarik juga di sini ya. Dramatis sekali ya. Suhaib bin Sinan disebutkannya. Itu ketika berhijrah ya. Ini berhijrah setelah Rasulullah SAW hijrah. Ini telat ini. Suhaib bin Sinan ya. Ketika hendak hijrah itu dicegat sama orang-orang Quraisy ya. Mereka mengatakan apa? Bahwasanya saat datang ke Mekah, Suhaib ini dalam keadaan miskin. Dia bawa hartanya ke Hijaz. Dicegat sama orang-orang itu. Suhaib, kamu datang ke Mekah dulu waktu kesini miskin kamu. Nah, sekarang kamu
Enak saja kamu pergi dengan membawa hartamu. Maknanya apa ini? Hartanya disuruh meninggalkan. Tapi Suhaib, ya, orang beriman, ya, dia memilih hartanya tinggal. Yang penting apa? Agamanya selamat. Rela hartanya ditinggal. Ya. Akhirnya apa? Suhaib berangkat hijrah ke Madinah. Tidak masalah, saya tidak punya uang, tapi agama saya selamat. Jadi tidak milih harta, tapi milih apa? Keselamatan agama yang utama. Sama juga di sini disebutkan, ya, Abu Salamah bersama istrinya, siapa? Ummu Salamah. Itu ketika mau berhijrah, keluarga dari Ummu Salamah itu tidak terima. Wahai Abu Salamah, mau kemana kamu? Enak sekali mau pergi. Kalau kamu pergi, tinggalkan istrimu. Karena ini siapa? Keluarganya Ummu Salamah, tidak terima. Dilarang. Akhirnya apa? Gimana lagi? Akhirnya terpaksa berpisah. Dan Ummu Salamah itu hampir setiap hari nangis. Itu tinggal suaminya kan. Hingga setelah setahun tidak tega keluarganya. Tidak tega keluarganya, akhirnya apa? Sudahlah, kalau kamu nyusul suamimu, nyusul sana suamimu. Setahun Pak berpisah. Ternyata Pak, keluarganya Abu Salamah juga tidak terima. Ya. Karena punya anak, ya, Salamah itu. Ya. Loh, anaknya Pak diambil sama siapa? Sama keluarga dari Abu Salamah. Anak itu jadi rebutan antara keluarganya Ummu Salamah dan keluarganya Abu Salamah. Ditarik sampai putus tangannya Pak. Saya kayak apa nariknya itu? Tega orang itu. Sampai putus itu. Akhirnya betul diambil anaknya Abu Salamah itu. Akhirnya bertiga satu keluarga itu berpisah. Ummu Salamah bersama keluarga besarnya, anaknya Salamah ini bersama keluarganya Abu Salamah. Abu Salamah kemana? Hijrah ke Madinah. Sebegitunya mereka itu mau menyelamatkan agamanya. Akhirnya itu setelah 1 tahun itu, ya, baru mereka berkumpul. Dan Ummu Salamah tidak ada yang nganter ke Madinah. Hingga ketemu di sini ada seorang bernama Utsman. Siapa tadi? Utsman bin Tolhah. Ya, iba dia. Ya. Akhirnya apa? Diantar. Ya. Diantar ke Madinah. Itu jaraknya berapa? 500 mil. Itu kehebatannya orang ini Utsman bin Tolhah. Utsman bin Tolhah bin Abi Tolhah itu yang mengantar siapa? Ini disebutkan 500 km. Ya, berjalan itu, tidak gantian, gengsi. Mosok gantian sama perempuan itu. Mereka tuh kalau memuliakan perempuan itu. Dan waktu itu disebutkan bahwasanya Utsman itu tidak ngomong kepada siapa? Ummu Salamah, hanya kecuali silahkan naik unta. Itu mereka Pak menjaga kehormatan wanita. Tidak ada. Pokoknya udah jalan aja, naik sudah. Ketika mau turunlah. Utsman pergi ke mana? Sudah, kalau ada kebutuhan silakan. Untanya di apa namanya itu? Turunkan, derem ya. Utsman pergi Pak. Kalau siapa Ummu Salamah punya, ya hajat mau apa silahkan istirahat. Utsman pergi menjauh. Setelah selesai, udah kira cukup istirahat, datang lagi, naik lagi, sudah antar. Tidak ada ngomong-ngomong. Tidak nanya. Bukti siapa namanya? Tidak. Kalau ya, sudah sampai kemudian apa? Nah, ini lah. Selesai, sudah silahkan. Ini jalan menuju ke Madinah. Ya. Sudah kemudian setelah itu apa? Ya. Di perkampungan inilah suamimu itu, ya, masuklah, semoga Allah memberkatimu. Nah, kemudian apa? Setelah itu Utsman itu aja ucapan Utsman, kemudian apa? Pergi kembali menuju Mekah. Atau kehebatan orang-orang Quraisy itu, ya. Tanpa pamrih itu Pak. Tidak ada gojek gitu ya.
Ini ya, sedikit kisah hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan para pendahulu kita itu. Ya. Hingga akhirnya alhamdulillah di masjid ini ada pengajian. Kita bisa menyembah Allah. Jasanya luar biasa. Kadang itu kalau kita belajar sirah itu jadi semangat kita beragama. Karena kita tahu betul bagaimana agama ini diperjuangkan. Bagaimana mereka waktu itu mempertahankan akidah. Mau sholat aja susah luar biasa. Sekarang kita bersyukur negeri aman ya. Masjid buka terus. Sing teko yo sithik. Masalah. Ya kita sekarang meneruskan perjuangan itu. Bagaimana orang-orang yang belum ke masjid ini bisa biar ke masjid. Kita ajak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Tetap sekali rasanya. Benar. Nah, ini minimal Pak pernah khatam baca Sirah Nabawi. Ini anjuran buat kita semua. Biar kita merasakan betul bagaimana Rasul itu berjuang, memperjuangkan agama itu. Ini menggugah betul. Semangat kita beragama ini. Ternyata agama yang kita perjuangkan luar biasa. Ini perjalanan hidup Nabi. Belum lagi masa Khulafaur Rasyidin, ya. Kemudian masa dinasti, ya, Umayyah, Abbasiyah. Itu perjuangan mereka luar biasa juga. Nah, belum selesai saya baca. Allah Allah. Mungkin terkait sirah tadi, pas dikepung itu posisi Abu Thalib gimana ya? Apakah nggak meneliti Rasulullah pas ketika dikepung Ya. Abu Jalan kawannya terus? Ya. Selain itu, yang kedua itu kan ada kisah bahwasannya Rasulullah SAW membaca surat Yasin ketika meneburkan itu bagaimana? Apakah itu kisahnya sampai apa enggak? Ya. Yang pertama, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak pernah meragukan, ya, pembelaan siapa? Tadi Abu Thalib. Itu kan tahun 14 akhir dari masa Madinah. Itu kan Abu Thalib sudah wafat ya, sudah di ujung, iya kan? Nah, Abu Thalib sudah wafat ya. Ini kalau ada itu penentang pertama ya. Karena Abu Thalib juga orang yang berhak untuk masuk Darun Nadwah. Qadarullah ya. Meninggal dan tidak dalam keadaan muslim ya. Ya. Kemudian selanjutnya ya di sini dikisahkan ya tentang waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa asyarahum bahum la yubsirun. Ini beliau Ar-Rahmatum dan Ar-Rahmatum ini ya. Syekh Mubarak Furi menyebutkan cerita itu. Ya. Kemudian tentang kualitas hadisnya apa, wallahu alam ya, di sini juga tidak disebutkan ya. Tapi beliau mengutip memang ya, waja'alna min baini aydihim itu mana tadi? Ya. Surat Yasin ayat 9 ya. Ya, ini beliau menyebutkan. Kemudian untuk sirah ya, yang tidak ada kaitannya dengan akidah, mengambil hadis yang dhaif itu diperbolehkan. Yang tidak ada nilai akidah atau menjadi sumber hukum ya, untuk kisah saja. Ya. Nanti yang berbahaya Pak, yang seperti ini orang sekarang digunakan ini untuk rajah ini. Ya toh, ben ra ketok, ya toh. Wa ja'alna min baini aydihim. Dulu juga waktu kita SMP itu SD itu diajarkan ben ora bayar ning angkot. Sumum bukmun umyung. Wah, Al-Qur'an jadi jimat. Dan berhasil Pak. Itulah ujiannya memang kadang. Bukan mantra. Tidak boleh ya. Bukan untuk itu Al-Quran itu. Ya.
Ini yang berbahaya, ini kan merusak akidah seperti itu ya. Wallahu a'lam. Yes. Tadi disebutkan bahwa ketika pemuka orang Quraisy itu berunding, terus menyanggah pendapatnya mengatakan demi Allah. Padahal kan pada saat itu orang-orang Quraisy itu masih kafir. Apakah orang kafir itu percaya dengan demi Allah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ucapan demi Allah itu orang kafir itu menjadi keseharian itu. Ya. Bukan hanya iblis ya, mereka keseharian itu demi Allah. Ya. Bahkan Abu Jahal itu ketika perang Badar itu berdoa kepada Allah, ya kan? Untuk membuktikan mana yang benar itu ya. Apakah saya, apakah Muhammad? Mereka itu percaya kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanya, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Firman Allah ya, maka mereka akan mengatakan apa? Allah. Mereka percaya Allah itu ya. Yang menciptakan Allah menciptakan langit siapa? Allah. Menciptakan bumi ini siapa? Allah. Mereka percaya. Itu hanya sebatas rububiyah. Tapi untuk mengesahkan Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Kenapa? Terus kemana Lata, Manat, Uzza itu? Ya. Maka dikatakan syirik itu apa? Bersama Allah menyembah yang lain, bersyarikat. Ya. Apakah engkau akan menjadikan Tuhan kami Tuhan yang satu? Kata mereka. Tidak. Mereka tidak mau itu untuk mengakui satu-satunya Tuhan itu tidak mau. Mereka maunya apa? Tuhan itu ya banyak, meriah. Spesialis ini, spesialis ini, ya, spesialis ini. Itu mereka itu dewa perang ya kan, Tuhan yang untuk perang. Kalau mau perang datang persembahan apa patung ini ya kan, nanti untuk kemakmuran ada apanya sesembahannya, nanti ada lagi. Nah, itulah ya paham paganisme ya, paham berhala. Dan dewa-dewa seperti itu kan, ada dewa kemakmuran, ada dewi kesejahteraan ya. Ada juga mungkin orang-orang sekarang itu ya, ini khusus wali ada apa? Ini wali apa? Wali apa? Ya. Tapi mereka menyembah Allah. Menyembah Allah. Kalau ditanya, kamu menyembah Allah enggak? Menyembah Allah. Itu Abu Jahal menyembah Allah. Percaya kepada Allah. Tapi tidak mau kalau Tuhan itu satu. Maka kan ada kalangan mereka mengucapkan demi Allah itu biasa itu ya. Mereka yakin sekali dengan namanya Allah. Maka kan masih ada namanya Abdullah kan. Tadi yang petunjuk jalan siapa namanya? Abdullah bin Uraikid. Kafir kan? Sekarang aja. Sekarang aja. Ada itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat. Kita tutupkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.